Kilas Info bersama saya Leonel Ferdinand Sitanggang. Hadirnya Indomaret di Pakat disambut antusias oleh masyarakatnya. Bahkan sejak terdengar isu bahwa akan dibangun sebuah Indomaret di Pakat, para warga mengaku sudah tidak sabar ingin menikmati pengalaman berbelanja di tempat perbelanjaan berlogo lebah merah biru kuning itu. Masyarakat tak hanya sekedar ingin berbelanja, namun juga ingin merasakan pengalaman berbelanja dengan pelayanan dan fasilitas bak di kota, seperti adanya pendingin ruangan, barang-barang disusun dengan rapi, lengkap dengan harganya, dan pelayanan kasir yang ramah. Tak pandang usia, ternyata penggemar Indomaret berasal dari semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan lansia sekalipun. Ada pula yang mengatakan sekalipun harga bersaing, tetapi dengan pelayanan yang baik, mereka tetap berbelanja di sana. Terlebih karena promo yang ditawarkan. Masyarakat berharap agar kemajuan seperti ini semakin ditingkatkan dan diperbanyak lagi, demi kemajuan dan kesejahteraan serta kenyamanan di Pakat ini. Saya Leonel Ferdinand Sitanggang, terima kasih. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Orja Citumorang dengan berita yang hangat. Program belajar dari rumah atau BDR yang ditayangkan di TVRI merupakan salah satu alternatif belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Program yang diselenggarakan oleh Kemedikbud ini telah membantu banyak akses internet untuk melakukan pembelajaran online. Untuk melakukan pembelajaran online, Kemedikbud bersama UNICEF telah melakukan survei untuk mengawasi pelaksanaan belajar dari rumah di TVRI sejak ditayangkan 13 April 2020 yang lalu. Sebanyak 99% guru, siswa, orang tua, baik wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, maupun non-3T, mengetahui adanya program ini, ujar Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat atau BKHM Kemedikbud Evi Mulyani dikutip Pikiran Rakyat dalam rilis Kemedikbud. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Nah, sekarang saya sedang berada di Desa Sijarango, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Di sini saya melihat bahwa warga Desa Sijarango ini sangat bersemangat untuk mencegah penyakit ini. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu warga Desa Sijarango. Mohon maaf Bu, namanya siapa? Nama saya Ibu Yeni. Apakah Ibu bisa menyampaikan tentang cara Ibu dan warga di sini untuk melakukan atau melaksanakan pola hidup sehat untuk mencegah penyakit ini? Ya, begitulah kami di desa ini tetap melakukan kami social distancing ya, menjaga jarak kami, tetap juga memakai masker, kami selalu memakai masker Bu. Kami juga tetap melakukan cuci tangan pakai sabun di air mengalir, dan di setiap dekat-dekat jalan kami ada sediakan tempat pencucian tangan. Dan di desa kami juga kami tetap konsumsi Bu sayur dan buah, apa yang ada lah Bu yang mengandung vitamin C. Mungkin itu saja lah Bu, kami sangat bersemangat memang untuk menurunkan angka sakit atau angka kematian untuk teringat virus corona ini Bu. Itulah Bu dari saya. Terima kasih ya Bu atas infonya. Iya Bu. Nah, itulah tadi bincang-bincang saya dengan salah satu warga Desa Sijarango. Dari situ saya akan menyampaikan sesuatu kepada Anda supaya Anda bisa mencegah penyakit ini. Lakukan olahraga, pola hidup sehat, pakai masker saat keluar rumah, bersin atau batuk, berobat bila sakit, cuci tangan selama 20 detik, selalu berdoa untuk virus corona ini cepat berakhir. Salam dari saya, Lingsi Torimata van Lumban Tobing dan Filipi Fuadi Gonzaga Lumban Tobing. Selamat pagi pemirsa, masih bersama saya Jessica Marbun. Topik kita pada hari ini, cegah virus corona.
Belakangan ini, virus corona menggempar di belahan dunia, termasuk Indonesia salah satunya. Tapi, tenang, kita bisa mencegah penyebaran ini. Yang kita tahu, penyebaran virus ini melalui mata, hidung, mulut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? 1. Jangan menyentuh muka atau mengusap mata. Apalagi tangan dalam keadaan kotor. Tanpa kita sadari, ini sudah menimbun kotoran. 2. Gunakan masker. Sakit pada pakai masker. Jangan gunakan masker dalam 1 hari. Karena di masker ini sudah menimbun bakteri-bakteri dan bisa berkembang biak. Maka carilah masker sesuai standar rumah sakit. 3. Jaga jarak. Dengan mereka yang sakit sekitar 0,5 sampai 2 meter yang aman jangkauan partikel virus. 4. Waspada di tempat yang ramai dan jangan menyentuh barang bersamaan. Karena faktor virus bisa menempel di benda tersebut. Seperti gagang pintu, HP, dan lain-lainnya. 5. Jangan lupa cuci tangan selalu secara menyeluruh selama 20 menit dengan 7 langkah. 6. Hindari berjabat tangan. Bisa menggantinya dengan melambaikan tangan. Karena kalau kita berjabat tangan, bisa cepat mentransfer partikel virus. 7. Menjaga kesehatan Anda beragam dengan makan makanan bergizi, seperti minum vitamin, berolahraga. Itu hal-hal yang perlu kita cegah. Ayo kita mulai dari sekarang karena kamu harus tahu. Salam sehat dari Jessica Adelina Marbun. Virus corona menjadi kekhawatiran besar di dunia. Kita bisa melihat sekarang seluruh dunia ada merah. Bagi Indonesia sendiri, angka kasus infeksi corona juga masih bertambah. Indonesia menjadi urutan ke-8 di Asia. Hal ini membuat tim medis dan para ilmuwan gencar mencari vaksin dan obat COVID-19. Meski begitu, kasus positif corona di dunia mencapai 18.945.761 orang per Kamis 6 Agustus 2020. Sore pemirsa dan salam jumpa. Berita aktual dan terpercaya akan kami hadir saat ini. Internet gratis diupayakan Kemendes bantu PJJ atau pembelajaran jarak jauh daring siswa di desa. Kemendes PDTT atau Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencoba mencari solusi dengan memfasilitasi internet gratis. Para siswa tersebut bisa mengikuti proses belajar daring secara berkelompok di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh desa selama pandemi COVID-19. Jadi yang kekurangan tersediaan oleh desa untuk bisa mengikuti proses belajar daring, kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Sekian berita yang dapat saya sampaikan atas nama
kru yang bertugas. Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus virus corona pertama di Indonesia Senin 2 Maret 2020 tentang 2 orang yang dinyatakan positif corona berupa ibu dan anak. Ibunya berumur 64 tahun dan putrinya berumur 31 tahun melakukan kontak langsung dengan orang Jepang yang bertamu dan dinyatakan positif virus corona. Pemerintah kemudian berupaya mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Saya ingin memberikan saran tentang virus corona. Tetaplah di rumah dan jaga jarak. Selamat pagi, ini masih kelas info pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Luciana Berta Situmorang. Daerah Barat, Indonesia Tenggara Timur kesulitan mengikuti program belajar dari rumah karena tidak mampu membeli telepon seluler. Bahkan di desa mereka belum ada akses internet. Sementara di Sumeneb, Jawa Timur, seorang guru SD rela mengunjungi rumah siswa satu persatu untuk memberikan materi pelajaran. Kakak beradik Elsa dan Alvin, siswa kelas 3 dan 2 di SD Ondorea Barat, Inden, Nusa Tenggara Timur, mengaku tidak bisa mengikuti program pembelajaran dari rumah karena tidak adanya akses internet. Sebagai gantinya, Elsa dan Alvin hanya bisa belajar biasa dengan membaca buku pelajaran. Jika ingin belajar lewat internet, mereka harus berjalan kaki sejauh 2 km ke wilayah yang memiliki sinyal internet. Sementara di Sumeneb, Madura, Jawa Timur, seorang guru sekolah dasar Fatur Rahman rela menempuh puluhan kilometer perjalanan untuk mendatangi rumah siswanya secara bergiliran untuk memberikan materi pelajaran. Hal ini dilakukan karena siswa SD di Desa Babalan di Kecamatan Batuan Sumeneb adalah anak didiknya tidak memiliki akses internet, sehingga tidak bisa mengikuti program belajar dari rumah, dan juga agar muridnya tidak ketinggalan pelajaran di tengah pandemi COVID-19. Demikian sekilas info, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore. Berita utama hari ini bersama saya Ivandur Johan. Pemirsa, jumlah penambahan kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami lonjakan dalam beberapa waktu terakhir. Terbaru, angka kasus baru COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan mencatat rekor tertinggi pada Sabtu tanggal 1 bulan 8 2020 kemarin dengan jumlah 67 pasien terbaru. Selamat pagi, hari ini saya akan memberitahukan statistik positif corona di Indonesia. Dikonfirmasi 113.000 orang dan bertambah 1.679 orang pada hari ini. Sembuh diperkirakan 70.237 orang. Lagi bersama saya Ronaldo Nenggolan. Saya ingin memberitahukan kepada pemirsa bahwa kasus COVID di Indonesia. Hai, selamat malam. Saya akan membacakan berita tentang 2 spesies hewan laut yang memiliki bisa dan racun mematikan. Selamat siang para pemirsa yang sedang menonton. Kita akan melihat berita terkini, yaitu vaksin corona buatan Indonesia bakal tersedia pertengahan 2021.